teman-teman, saya sedang berada di Bendungan Jatiluhur. Melihat dari pengalaman sebelumnya, ketika pembangunan sistem infrastruktur irigasi dibangun lebih terfokus kepada kegiatan rehabilitasi dan hanya memperbaiki infrastruktur secara fisik, hal ini ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada tingkat daerah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memiliki formula dalam sebuah proyek, yaitu Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project atau disingkat dengan SIMUP. Proyek ini dirancang untuk menetapkan konsep modernisasi irigasi Indonesia yang mengacu pada peningkatan sistem irigasi yang ada saat ini agar lebih efektif, efisiensi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, proyek ini secara holistik telah menjadi 5 pilar modernisasi, yaitu pilar pertama meningkatkan jaminan ketersediaan air, pilar kedua rehabilitasi dan meningkatkan prasarana irigasi, pilar ketiga meningkatkan sistem manajemen, pilar keempat penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi, dan pilar kelima penguatan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, agar proyek ini mencapai hasil yang diharapkan, SIMUP terbagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen A, urgensi, rehabilitasi, irigasi, dan jaringan. Komponen B, modernisasi sistem irigasi dan strategi jaringan. Komponen C, manajemen proyek dan pelayanan konsultan. Saya saat ini sedang bersama tim leader Bantek TPM Komponen A yang sedang menghadiri salah satu acara yang digagas oleh Bantek TPM Komponen B, bertempat di Jatiluhur Valley and Resort. Saya bersama tim leader Komponen A menyempatkan diri untuk sekedar jalan-jalan santai menelusuri sebagian sudut Bendungan Jatiluhur yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Sedikit informasi bahwa Bendungan Waduk Jatiluhur mulai dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Prancis, Compagnie in Francis de Enterprise, dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,2 miliar meter kubik per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Waduk Jatiluhur dibangun dengan membendung Sungai Citarum dengan luas daerah aliran sungai seluas 4.500 km persegi. Genangan yang terjadi akibat pembangunan Waduk Jatiluhur menenggelamkan 14 desa dengan penduduk berjumlah 5.002 orang. Penduduk tersebut kemudian sebagian dipindahkan ke daerah sekitar bendungan dan sebagian lainnya pindah ke Kabupaten Karawang. Sebagian besar penduduk waduk itu bekerja sebagai petani. Bendungan ini dibangun mulai tahun 1957 dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 26 Agustus 1967. Itu sekilas saja tentang Bendungan Jatiluhur. Untuk itu mari kita melihat bagaimana kondisi Bendungan Jatiluhur saat ini. Peninjauan ke lokasi Bendungan Jatiluhur. Kita lihat bahwa sudah terjadi sedimentasi. Ini dari Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Kita akan mencoba bagaimana pandangan dari tim leader Bantek TPMA mengenai Bendungan Jatiluhur setelah melihat
bendungan dulu waktu beliau berkunjung ke sini 20 tahun yang lalu, dan sekarang melihat kondisi seperti ini barangkali ada pendapat mengenai setelah melihat lokasi ini. Mari kita berbincang-bincang dengan tim leader TPM Bantek TPMA. Oke, selamat pagi. Kalau lihat dari kondisi saat ini bahwa bendungan Jatiluhur yang mempunyai multifungsi, dari irigasi multifungsi, satu untuk listrik, tenaga listrik, kemudian air baku dan irigasi. Ternyata kalau kita lihat kunjungan ke daerah irigasi Jatiluhur ini sangat signifikan sekali perubahannya, di mana ada pendangkalan, kemudian turunnya muka air, kemudian lagi adanya sedimentasi. Itu diakibatkan di catchment areanya yang kurang baik. Jadi artinya ke depan ada kemungkinan besar biaya investasi yang pernah ditanamkan di Jatiluhur ini akan membengkak kembali. Jadi artinya perawatan ini akan lebih serius lagi. Oleh karena itu harapan kami sebetulnya selain dari pembangunan infrastruktur irigasi, tapi menjaga juga terkait dengan konservasi sumber daya airnya di wilayah catchment areanya, dari mulai Das Citarum hulu sampai dengan hilir. Baik, itu mungkin tanggapan dari kami. Saya harap ini pemerintah juga akan serius ya menangani konservasi wilayah hulu, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan ataupun di lahan-lahan kritis, baik itu barang konservasi. Ya, baik Pak Nurman, ada sedikit pertanyaan. Dengan adanya program SIMUP, kira-kira peran apa yang perlu dimainkan dalam program SIMUP ini agar sedikit memberikan warna dalam pengelolaan daerah irigasi ini? Saya kira NPU Bangda mempunyai tugas. Yang pertama adalah penguatan kapasitas kelembagaan. Penguatan kapasitas kelembagaan itu yang bisa kita lakukan, di mana pemeliharaan itu menjadi hal yang paling krusial dalam penentuan kebijakan di tingkat daerah irigasi. Artinya apa? Bahwa P3 ini harus berdaya, Komisi Irigasi ini harus berdaya melihat dari beberapa sisi atau aspek. Nah, dari beberapa aspek tersebut maka bisa disimpulkan bahwa kegiatan ini perlu dilakukan secara terintegrasi. Nah, dalam jangka pendek program SIMUP harus menyentuh kepada bagaimana usaha ekonomi produktif di tingkat P3A yang saat ini masih mengandalkan keproyekan. Nah, itu yang perlu kita lakukan saat ini agar pelaksanaan kegiatan SIMUP ini sukses. Bukan hanya dilihat dari sisi aktivitas atau komponen kegiatan, tetapi bagaimana kita harus melakukan terobosan. Misalkan pemberdayaan terkait dengan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan aset irigasi, ya itu yang paling penting. Kita menggali dan ada perbedaan dengan Poktan. Nah, itu yang paling penting bagi kita, bahwa kita itu adalah di bidang irigasi. P3 ini mengurusi air. Nah, air itulah yang kita kelola. Manajemennya seperti apa, kemudian pengusahanya seperti apa, agar roda P3 ini tetap berjalan. Jadi barangkali itulah dari saya. Nanti mungkin kami akan dengan tim akan coba merumuskan bagaimana pola yang akan dilakukan di tingkat lapangan. Oke, barangkali itu aja. Ya, terima kasih Pak Nurman atas pendapat sarannya untuk kemajuan ke depan yang lebih baik. Yap. Demikianlah bincang-bincang yang telah saya lakukan dengan tim leader SIMUP Bantek TPMA. Semoga apa yang telah disampaikan oleh tim leader dan harapan kita semua bahwa Jatiluhur ini bisa terpelihara dengan baik. Juga adanya partisipasi masyarakat melalui ada P3-nya, juga berbagai komponen bisa bersinergi, karena ini merupakan aset kita yang harus kita pelihara bersama. Demikian sedikit bincang-bincang kita, semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua.